Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kenikmatan diberikan Allah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat berjamaah dan melanjutkan kajian sampai Isya nanti. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tafsir Hamamizadah yang pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai kepada ayat ke-63. Malam ini kita melanjutkan masih seputar tentang pembahasan orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat yang ke-64 dan 65 insyaallah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Masuk kita ke ayat yang ke-64. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannam, ini adalah neraka jahannam allati kuntum, yang ada disediakan untuk kalian, tu'adun, yang dijanjikan, islauhal, masuklah kalian semua ke neraka jahannam, al-yawma, pada hari ini, kata Allah, bima kuntum takfurun, sesuai dengan apa-apa yang telah kalian ingkari ketika kalian di dunia. Jadi Allah Maha Adil. Orang yang disiksa ke neraka itu bukan karena Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Ketika di dunia dia mengingkari terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai udkhulu ila jahannam, masuklah kalian semua ke neraka jahannam, bisa babi kufrikum, karena sebab kekafiran kalian di dunia, ketika hidup di dunia, li'annakum kafartum fiha, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang ingkar ketika hidup di dunia, wa abadtumul asnam, dan kalian adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala, wal kuffaru yunkiruna al kufra wa ita'atus syaitan. Akan tetapi ketika ada pernyataan ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang kafir tetap membantah dia. Kalau bahasa kita ketapangnya ngeles, Bang. Bekelit dia. Tak mengakui bahwa mereka itu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka membantah bahwa mereka itu ingkar kepada Allah dan taat kepada syaitan. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, wallahi rabbuna ma kunna musyrikin, demi Allah, wahai Tuhan kami, ma kunna, sesungguhnya kami ini tidak musyrikin, dari golongan-golongan orang yang syirik kepadamu. Masih tetap membantah dia. Karena ada bantahan dari orang-orang kafir ini, mereka mengingkari atas pengingkaran mereka ketika hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-65. Fa inda dzalika yaqulullahu taala, dan karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, naktimu, akan aku kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka,
bima dengan apa-apa kanu yaksibun yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Jadi mulut ini berfungsi bisa berbicara sebagaimana hari ini. Ini adalah ketika kita di dunia. Nanti di akhirat mulut ini sudah tidak berfungsi lagi. Yang akan berbicara adalah tangan dan kaki menjadi saksi. Jadi tidak ada setiap perbuatan yang kita lakukan itu kecuali nanti semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tidak bisa lagi membantah terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ayat ini semakin hari semakin menjadi bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Jangankan di akhirat nanti, Pak. Untuk di dunia saja sekarang kita mulut sudah dialih fungsikan, sudah digantikan oleh tangan, oleh jari kita sekarang. Kita banyak diam sekarang. Kalau dulu kita berkumpul bersama-sama satu majlis, kita saling ngomong, saling bertukar pikiran, kita senda gurau, mulut kita yang berbicara. Tapi hari ini meskipun kita berkumpul bersama-sama, kadang sama-sama diam. Ngomong dengan orang yang di Jogja, ngomong di Jakarta, pakai apa? Pakai HP, tangan, Pak. Tangan kita nih yang bergerak, yang berbicara. Ini di dunia loh. Di dunia Allah sudah membuktikan bahwa tidak selamanya mulut ini berfungsi untuk berbicara, sudah digantikan oleh tangan kita. Baik kita WA, Instagram dan sebagainya. Apalagi nanti di akhirat. Dan ketika di akhirat mulut betul-betul tidak berfungsi lagi, dia telah digantikan oleh tangan dan kaki menjadi persaksiannya. Fatakulul yadu, nanti tangan akan berbicara. Apa yang dia katakan? Ya Rabbi bi masaha wa zaral asnama, wahai Tuhanku, dengan tanganku ini masaha memegang, wa zara dan pergi berangkat atau berziarah al asnam kepada patung-patung. Mengelak gimana, Pak? Tangan yang ngomong. Tanganku nih yang megang, yang ngelus-ngelus terhadap patung yang disembah tuh. Di tangan sendiri yang ngomong. Wa taqulur rajulu bi qoma ilal asnam. Terus kaki berkata, bi, dengan kakiku ini, qoma, berdiri, badan ini, ilal asnam, untuk menuju ke patung-patung yang disembah itu. Wa yaqulur ra'su, dan berkata ar-ra'su, kepala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi, dengan kepala ini sajada lil asnam, bersujud lil asnami, terhadap patung-patung yang ada. Tidak ada yang bisa dibantah. Falamma tammal hujjatu alaihim, setelah tangan mengakui semua dan kaki menjadi saksi, setelah sempurna hujjah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amarallahu ta'ala az-zabaniyah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat az-zabaniyah, itrahuhum ila jahannam bisyiddah, tampakkan mereka itu semua ke neraka jahannam dengan kasar. Kata Allah kepada malaikat zabaniyah, faz-zabaniyatu biyadin wahidin yatrahuna minhum asyrata alafi asin ila jahannam. Kemudian malaikat zabaniyah mengangkat dengan sebelah tangan saja, mengambil dengan sebelah tangan 10.000 orang yang bermaksiat ke neraka jahanam. Jadi malaikat zabaniyah ini melemparkan orang ahli neraka itu bukan satu-satu. Tangan sebelah ini sekali megang 10.000, Pak, tampakkan ke neraka. Jadi sekali megang 10.000, bukan sekok-sekok gitu. Macam kita genggam beras. Gimana kita genggam beras tu, Pak Haji? Beras berapa je kita tangan kita ni? Beras segenggam tu. Mungkin tak ada 10.000 itu. Tapi malaikat zabaniyah tu sekali genggam lempar ke neraka 10.000. Jadi ada alamat kalau masuk semua. Pannaru ta'khudhu ba'duhum ila rukbatihi. Kemudian api melalap sebagian mereka ila rukbatihi, sampai ke lutut. Jadi di neraka ini nanti orang itu disiksa ada sampai lututnya apinya. Wa ba'duhum ila awsatihi, sebagian lagi api itu melalap tubuhnya ini separuh, berarti sampai perut. Wa ba'duhum ila khulqumihi, dan sebagian lagi
api ini melalap orang-orang di neraka jahanam itu sampai ke kerongkongannya. Wa ba'duhum yaghraqu finnar, dan sebagian lagi api itu melalap seluruh tubuhnya sampai dia tenggelam oleh kobaran api. Tsumma takunun naru alaihim kal kubbah. Kemudian adalah api neraka itu bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya kal kubbah, seperti kubbah. Kubbah itu maksudnya dia terkurung. Orang ahli neraka itu terkurung. Fama baqa munfaddun hatta takhruju anfusuhum. Terkurungnya itu sehingga tidak ada satu lubang pun. Orang ahli neraka ini di neraka itu satu lubang kecil saja itu tidak ada untuk mereka bernafas. Terkurungnya orang ahli neraka itu. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti yu'ta rajulun min ahlin nar, nanti akan didatangkan, akan dihadapkan seorang laki-laki dari ahli neraka, madha jami'a umruhu fil 'aishi war rahati, yang telah menghabiskan seluruh umurnya ketika hidup di dunia untuk kesenangan-kesenangan. Jadi ketika hidup di dunia umurnya habis-habis dianam, habis untuk bersenang-senang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni annahu mutanaimun fid dunya, yaitu laki-laki yang hanya berkenikmatan, pokoknya suku-suku ya fid dunya, ketika hidup di dunia. Wa kana umruhu fil 'aishi katsiran, sedangkan umurnya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Fi rahatin wa syururin, tapi hanya digunakan untuk mereka itu bersenang-senang saja. Fayatrahuna marratan ilan nar, maka diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu dilemparkan ke dalam neraka. Setelah dilemparkan masuk ke dalam neraka, tsumma yakhrujuna wa yakununa lahu hal ra'aita fid dunya al-'aish war rahah. Setelah dimasukkan ke neraka, kemudian diangkat lagi dari api neraka. Setelah diangkat dari api neraka, ditanya oleh Allah, apakah ketika kamu hidup di dunia ada kenikmatan? Apa jawab orang ini? Wa yaqulu wallahi ma ra'aitu fid dunya 'ishatan wala rahatan. Ternyata ketika telah merasakan siksaan akhirat, siksaan di neraka jahanam ini, kenikmatan selama kita hidup di dunia ini, kita yang menurut kita bahwa dunia ini begitu indah, begitu nikmat, ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata dianggap biasa-biasa saja, bukan sebuah kenikmatan apapun. Ibaratnya begini Pak, ini gambaran kecil saja bagi kita. Bapak makan udang galah misalnya, dalam keadaan sehat nih, tapi enaknya kayak apa? Tapi ketika kita dikasih demam, sakit, lidah kita pahit, makanan udang galah tuh terasa nyaman enggak? Enggak nyaman Pak. Sama kenikmatan yang didapat kita ketika di dunia ini, yang menurut kita begitu indahnya, tapi ketika merasakan neraka sebentar saja, maka kenikmatan yang sebelumnya di dunia kita rasakan itu tidak ada apa-apanya, dianggap bukan sebuah kenikmatan. Gitu maksudnya ini Pak. Ini sebagai tamsil, sebagai contoh dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan kepada kita bahwasanya apapun nikmatnya yang kau mendapat ketika di dunia, sesungguhnya dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat, baik itu kenikmatan surganya ataupun dahsyatnya siksaan di api nerakanya nanti di akhirat itu. Sebagai peringatan dari Allah kepada kita umat manusia yang masih hidup di dunia, yang masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Halamizadah di sini, fa'lam ayyuhal akhil aziz, maka ketahuilah oleh kalian wahai saudaraku yang agung, inna dzikran nari syadidun, sesungguhnya ketika kita berbicara tentang api neraka, maka begitu dahsyatnya api neraka ini. Hanya berbicara saja, kita bicarakan seperti ini, rasanya seperti apa neraka itu? Pakai pahala man ra'a. Terus bagaimana kalau orang nanti yang langsung melihat neraka itu?
faru'yatuha syadidatun, maka sesungguhnya melihat neraka secara langsung itu akan lebih dahsyat daripada kita hanya membicarakan tentang neraka jahanam ini. Fakaifa hala man yadkhuluha khalidina fiha abada, terus bagaimana orang yang nanti akan merasakan langsung bagaimana pedihnya siksaan api neraka itu. Ini sebagai peringatan kepada kita semua. Terus tambahan di sini sebagai penjelasan dari ayat ini, ayat ke-65. Falau nadharat az-zabaniyatu ila dunya marratan, seandainya malaikat zabaniyah, penjaga api neraka ini, dia melihat ke dunia ini, melihat mandang marratan, satu kali saja, lahalaka ahlud dunya min haibatiha, niscaya akan hancur semua dunia dan isinya ini karena kehebatan pandangan malaikat zabaniyah ini. Mandang Pak ini cuma, bukan dikueskan tangannya gini, enggak, cuma mandang. Ini dunia akan hancur. Walau habbat rihu min riyahi jahannam, seandainya berkelebat bau dari bau-bau neraka jahannam, lahalaka ahlud dunya min natni rihiha, maka akan hancur pula dunia dan isinya ini karena busuknya bau neraka jahannam itu. Walau di'a aglaluhu ala ra'si jabalin min jabalid dunya ladzabu mithlul milhi fil ma'i, seandainya rantai yang ada di neraka jahanam itu kemudian dikalungkan ke gunung yang ada di bumi ini, niscaya gunung itu akan meleleh sebagaimana garam dikasih air, melelehnya garam ketika terkena air. Jadi meleleh gunung itu Pak, meleleh. Walau qatarat ila dunya qatratan minaz zakum yakunu ma'i satu ahli dunya zakuman, seandainya satu tetes saja dari buah zakum ini diteteskan ke dunia. Buah zakum ini adalah buah makanan orang ahli neraka, berduri dia, maka satu tetes saja dijatuhkan ke bumi, maka kehidupan di dunia ini akan kacau balau, akan hangus. Faman ladzi kana libasuhum wa ta'amuhum hadza, bagaimana kata Imam Hamamizadah, sedangkan pakaian mereka, makanan mereka, yaitu nanti satu tetes saja diteteskan ke dunia, buah zakum yang makanan orang ahli neraka itu akan menghancurkan dunia ini. Terus gimana kalau nanti di akhirat itu, di neraka jahanam, justru itu makanan mereka, makanan orang ahli neraka itu. Fanzur kaifa yakunu haluhum, maka lihatlah bagaimana keadaan mereka itu. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, terhindar dari masuk neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Ruya anid Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Darda, sulitu ahlun nar al-ju'a wa adabil ju', nanti di neraka itu, orang ahli neraka itu akan diliputi dengan rasa lapar dan siksaan kelaparan. Jadi siksaan itu bukan hanya api, tapi siksaannya juga berupa rasa lapar yang sangat. Yakunu alaihim asyaddu min sairil adab, yang rasa lapar itu siksaannya itu bisa lebih dahsyat daripada siksaan-siksaan yang lain. Fayakunu wa yatlubuna ta'am, kemudian karena begitu laparnya orang ahli neraka ini, mintalah mereka itu makanan. Fata'tiz zabaniyatu, maka kemudian malaikat zabaniyah mendatangkan makanan kepada orang ahli neraka ini, dori'an, dengan makanan dori. Dori itu wahwal hashish kalau kata kitab. Jadi sejenis kayak kalau di dunia ini diumpamakan seperti rumput yang model ilalang itu tapi berduri dia. Idza akalahul jamalu yaqa'u fi hulqumihi fayamutu, seandainya, ini perumpamaannya saja Pak ya, perumpamaannya seperti tumbuhan lalang yang berduri.
Kalau dimakan oleh onta, maka onta itu seketika akan mati. Ini kalau di dunia. Fa idza akala ahlun nar dzalika ad-dhari'ah yaqa'u fi hulqumihim fayatlubuna ma'un fayatuna bihim masyribatun min ma'i jahannam. Setelah makan ini, kemudian orang ahli neraka ini minta air. Diberilah air oleh malaikat Zabaniyah mimma'in hamimin, dari air yang mendidih. Fa idza qarabul masyribah ila afwahihim, ketika air ini sampai di dekat mulutnya, yaqa'uluhum wujuhim ila al-masyribah min syiddatil hararah, kemudian melelehlah daging-daging mulutnya ini akan meleleh semuanya karena saking begitu panasnya air yang diberikan itu. Dan buah dori ini ketika dimakan oleh manusia yang ada di neraka jahanam itu, kemudian faida syaribu quti'at am'a'uhum fi butunihim, ketika buah dori dicampur dengan air mendidih dimakan oleh orang ahli neraka, maka yang akan terjadi adalah isi-isi perutnya ini akan terputus-putus di dalam. Fayanzuruna wa yatadarra'una ila zabaniyah, setelah hancur isi perutnya, kemudian mereka memandang dan meratap kepada malaikat Zabaniyah. Wa fatakulu zabaniyatu lahum, setelah orang ahli neraka ini melihat kepada malaikat Zabaniyah, kemudian malaikat Zabaniyah berkata, alam ya'tikum nadhirun fid dunya, apakah tidak ada peringatan kepada kalian ketika kalian hidup di dunia? Fayaquluna bala, maka kemudian mereka menjawab bala, iya. Jadi di dalam bahasa Arab ini, Pak, iya itu bahasa Indonesianya, iya itu bahasa Arabnya ada dua macam. Pertama na'am, yang kedua bala. Sekedar itu tambahan. Kalau na'am itu contohnya begini, ketika pertanyaan itu tidak menanyakan tidak, tapi menanyakan sudah. Contoh, akaltum, apakah kalian sudah makan? Maka jawabnya na'am, ya. Kalau pertanyaannya, apakah kalian belum makan? Maka jawabannya bukan na'am, Pak, tapi bala. Kalau memang kita belum makan, itu perbedaan antara na'am dengan bala. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya peringatan itu sudah ada, cuman tak didengar. Ketika kita hidup di dunia ini, kita masa bodoh ya. Ada perintah sholat tetap tak sholat, perintah puasa tetap tak puasa. Allah memerintahkan puasa Ramadan itu wajib kepada kita semua orang Islam, kecuali mereka yang ada udzur syar'i yang boleh tidak puasa. Malah di pasar-pasar banyak pergi ke pasar, ke warung kopi, berangkat kakinya mah dengan lutut. Karena yang kelihatan kaki dengan lututnya ditutup taber. Nah, akhirnya ditanya oleh malaikat Zabaniyah ini, tidak ada peringatannya ketika di dunia bahwa ada perintah Allah untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Iya ada. Walakin lam tasma' kalam ar-rusuli, tetapi kalian tak pernah mendengarkan terhadap apa yang telah dikatakan oleh para utusan. Walam tasaddaq, dan kalian tidak pernah membenarkan lahum terhadap utusan itu. Fataqulu Zabaniyah, kemudian malaikat Zabaniyah berkata, al-an la yufidu lakum al-jaza'u wa tadarru, tidak ada gunanya lagi pada kalian sekarang penyesalan itu dan meratapan kalian sudah ada gunanya lagi. Tsumma yatadarra'una ilal maliki, kemudian mereka meratap kepada malaikat Malik. Walam yujibhum, tetapi malaikat Malik tidak menjawab alfa sanatin, selama 1000 tahun. Mereka meratap, malaikat Zabaniyah ditolak, datang ke malaikat Malik, diabaikan oleh malaikat Malik ini berapa? Selama 1000 tahun lamanya. Fa idza tammal alfu, ketika telah sampai 1000 tahun yang diabaikan oleh malaikat Malik, fa yaqulul maliku lahum, kemudian malaikat Malik berkata kepada mereka orang ahli neraka ini, antum makisuna fiha, udahlah nunggu 1000 tahun bukan ditolong, malah jawabannya apa, Pak? Antum makisuna fiha, udah banyak omong, diam kita alam nerakanya. Nah, jawabannya gitu, Pak. Summa yatadarra'una ila Allah Ta'ala wa yaquluna rabbana ghalabat alaina syukununa,
kemudian datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Wahai Tuhan kami telah diliputi oleh siksaan yang begitu dahsyat. Wa kunna qauman dhallina, dan kami adalah kaum yang kesasar. Fakhrujna minha, keluarkan kami Allah minha, dari neraka ini. Fa in fa'alna ma'siyatan faqad kunna minadh dhalimin. Kami berjanji tak akan, kalau dikeluarkan dari neraka ini, kami berjanji tak akan buat dosa lagi. Kalau kami masih melakukan dosa lagi, berarti kami orang zalim. Keluarkan ya Allah, kami janji tak mau buat dosa lagi. Yakni in fa'alna ma'siyatan ba'da dzalika fadkhulna wa adabna bina'u min adab. Kalau memang kami masih melakukan lagi, beri siksaan kami yang lebih ya Allah, yang lebih dari siksaan yang sekarang ini. Orang dah kepepet bagaimana Pak? Summa ja'al khitab, kemudian dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah setelah 1000 tahun? Qala, Allah berfirman, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian semua, kata Allah. Wa la tukallimun, jangan lagi kalian berbicara. Diam kalian fiha, di dalam neraka. Wa la takallamu fa innaha laysat maqama su'alin. Sekarang ini, kata Allah, bukan tempatnya lagi kalian meminta, tapi sekarang adalah tempatnya balasan. Wa kunu dalilan ba'idan, kalian sekarang berada pada keadaan yang hina, dan ini akan berkepanjangan, kata Allah. Mindi, hinaan ini yang ada dariku. Wa badalika la yaqdiruna takallum wa takunu aswatuhum kasautil hamir. Setelah Allah berfirman seperti itu kepada orang ahli neraka, apa yang terjadi? Suara mereka bukan suara manusia lagi, tapi suara mereka berubah kasautil hamir, seperti suaranya keledai. Gitu tuh. Keledai kan gitu Pak bunyinya. Jadi suara mereka seperti itu sudah orang neraka jahanam. Fa yakunu mahruman min jamil khairat, kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kebaikan-kebaikan. Dari ini semua kesimpulan dari tafsir ayat ke-65 ini. Apa kata Imam Amamizadah? I'lam, ketahuilah ayyuhal aziz, wahai saudaraku yang agung, la yumkinu wasfu jahannam bikamaliha. Tak mungkin saya menggambarkan neraka ini yang saya jelaskan ini seperti aslinya nanti di neraka jahanam. Ini hanya gambaran saja. Artinya apa? Aslinya akan lebih dahsyat dari ini. Fa kaifa yumkinul mukhtu fiha sa'atan? Karena asli neraka itu kita tidak mungkin bisa sesaat saja kita masuk neraka itu, kita tidak akan pernah mampu. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna narakum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api di dunia ini Pak, api yang kita pakai untuk masak, yang kita gunakan kita hidup di dunia ini adalah baru satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Jadi satu bagian dari 70 api neraka. Wa narukum hadihi qad busilat sab'ina marratan. Jadi satu api dari 70 api neraka ini diambil oleh Allah kemudian dicuci. Api itu selama berapa? Sab'ina marratan, 70 kali dicuci nih. Setelah 70 kali dicuci, summa ukhrijat, kemudian dikeluarkan ila dunya, dilemparkanlah ke gunung-gunung. Maka gunung itu ada api. Kalau kita mau cari api itu kan gunung batu digesek-gesek keluar api Pak. Jadi setelah dicuci 70 kali, diambil dari satu bagian dari neraka jahanam, 70 kali dicuci, kemudian dilemparkan ke gunung-gunung dunia ini. Jadilah api yang kita pakai di dunia. 70 kali dicuci, masih macam nyan panasnya. Bagaimana aslinya ketika di neraka jahanam nanti? Wa ruwiya fil athar law anna wahidan min ahli an-nar ukhrija wa turha ila jawfin nari dunya la nama fiha 70 sanatan la yanqalibu ila min janibin ila janibin akhar min kamalil istiraha fiha. Jadi diriwayatkan lagi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, seandainya orang ahli neraka jahanam ini diangkat, dipindahkan kemudian dimasukkan ke api yang ada di dunia ini, niscaya biarpun sampai 70
tahun sekalipun mereka akan tidur nyenyak. Nyenyaknya tidurnya tidak akan balik kanan, balik kiri macam kita tidur gelisan, tak. Anteng tidurnya, saking nyamannya dia tidur. Kalau hanya api dunia bagi orang yang ahli neraka jahannam. Saking neraka dunia ini, api dunia ini tidak dirasakan oleh orang ahli neraka jahannam itu, Pak. Saking dahsyatnya neraka jahannam itu. Bisa, Pak, kita kena api sikit je macam apa panasnya sekarang. Ini kalau orang ahli neraka jahannam dimasukkan ke dalam api dunia, maka dia bisa tidur sampai 70 tahun namanya. Ini diriwayat hadis Nabi inilah, Pak. A'adanallahu ta'ala wa iyyakum bilutfihi wa karamihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksaan api neraka ini, dan mudah-mudahan kita semua atas kelembutan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang baik kita ini dilipat gandakan, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat yang selamat, menjadi umat Rasulullah nanti yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu ayat yang ke-66. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yardha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.